Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dan tetap berbahagia. Walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh. Oke, hari ini kita bahas materi baru yaitu polinom dan operasi aljabar polinom. Yang pokok bahasan kita adalah operasi aljabar pada polinomial. Nah, adapun kompetensi dasar untuk pengetahuan kali ini adalah menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom. Kemudian untuk keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah memahami pengertian dari polinomial. Yang kedua, mencermati unsur-unsur polinomial. Kemudian yang ketiga, memahami unsur-unsur polinomial. Tujuan keempat, memahami ekspresi suatu polinomial. Kemudian melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk polinomial. Dan yang terakhir adalah dapat menyederhanakan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan menerapkan sifat-sifat dari operasi aljabar. Oke, nah, ini ada kertas karton ya. Nah, apa sih tujuannya kita belajar polinomial? Kalau kita lihat dari kardus ini di foto, ini kan kayak mau buat kotak ya. Kalau dilihat dari ini kita mau buat ceritanya membuat kotak kado gitu. Nah, apa hubungannya dengan polinomial? Nah, tujuannya polinomial ini adalah untuk memaksimumkan barang yang akan dibuat dengan bahan yang tersedia. Jadi bahannya ada, misalkan ukurannya berapa 4 kali 6 misalkan kan. 4 cm kali 6 cm misal. Nah, ini nanti barang jadi itu barang yang jadi itu adalah barang yang paling maksimal gitu. Nah, itulah tujuannya kita belajar polinomial. Oke, kita lanjut. Pengertian suku banyak atau polinomial adalah suatu suku banyak merupakan ekspresi aljabar yang dapat diperoleh dari konstanta, yaitu angka atau bilangan, dan variabel hanya dengan menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan dan perkalian. Contoh suku banyak nih, X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 3, atau negatif X pangkat 2 ditambah 14 ditambah 2X pangkat 3 dikurang 7X. Nah, sekedar Ibu mengingatkan bahwa sebenarnya kita sudah pernah belajar di SMP di SMP ya. Nah, hanya saja diperkenalkan yang mana yang merupakan variabel, yang mana konstanta, kemudian yang mana koefisien. Nah, Ibu rasa kalian semua sudah tahu bahwa yang sepertinya ini tidak memiliki variabel padahal ada ya, tapi berpangkat 0, nah ini adalah konstanta. Kemudian ini 7 ini adalah koefisien dari variabel X, negatif 5 ini adalah koefisien dari variabel X berpangkat 2, dan koefisien dari variabel X berpangkat 3 adalah 1. Ini sudah kan SMP ya, sekedar mengingatkan. Kita lanjutkan unsur-unsur polinomial. Di sini ada polinomial X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 3. Nah, koefisien pangkat tertingginya adalah 1, dengan pangkat tertinggi adalah 3. Nah, jadi koefisien pangkat tertinggi itu 1 didapat dari, karena pangkat tertinggi adalah 3. 3, 2, 1, 0. Jadi koefisien dari pangkat tertinggi adalah 1, dilihat dari sini. Kemudian koefisien dari pangkat terendah atau konstanta ya. Pangkat terendah itu sama dengan konstanta,
yaitu 3. Kenapa dibilang pangkat terendah? Karena ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. X pangkat 0 kan 1, 3 kali 1, 3. Dari situ. Oke, kita lanjutkan jumlah semua koefisien, yaitu 1 dari koefisien X pangkat 3, kemudian ada negatif 5 dari koefisien X pangkat 2, kemudian ada 7 dari koefisien X, variabel X ya, dan yang terakhir adalah 3, dijumlahkan semua dapatnya 6. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah 2X pangkat 3 dikurang 7X. Nah, koefisien pangkat tertingginya itu adalah 2. Di mana kita lihat di sini pangkatnya 2, pangkatnya 0, pangkatnya 3, pangkatnya 1. Nah, pangkat tertinggi kan adalah 3. Jadi 2. Kemudian koefisien pangkat terendahnya adalah 14 dilihat dari konstanta. Dan yang terakhir adalah jumlah semua koefisien. 2 didapat dari koefisien variabel X pangkat 3, kemudian negatif 1, negatif 7, dan yang terakhir adalah 14, dijumlahkan adalah 8. Oke, sekarang memahami unsur-unsur polinomial. Di sini ada X, negatif X pangkat 2 ditambah 14X ditambah 2X pangkat 3 dikurang 7X. Nah, disebut suku banyak dengan pangkat tertinggi 3. Nah, di situ karena pangkat tertingginya adalah 3. Jadi kalau pangkat tertingginya adalah 20, ya berarti disebut suku banyak dengan pangkat tertinggi 20. Gitu. Berhubung sini 3 jadi 3. Nah, ini juga disebut suku banyak dengan pangkat tertinggi 5. Oke. Itu untuk memahami unsur-unsur polinomial. Ada lagi memahami ekspresi suatu suku banyak. Di sini ada negatif X kuadrat ditambah 14X ditambah 2X pangkat 3 dikurang 7 per X. Nah, bentuk ini bukan merupakan suku banyak. Kenapa? Gitu kan? Karena ada variabel X yang berpangkat negatif. Yang mana? Nah, ini 7 per X. X ini kalau kita buat dia jadinya kan 7 per X ini kan kalau kita ubah jadi 7X pangkat negatif 1. Atau ada X pangkat 5 dikurang 3X pangkat 2 ditambah akar X dikurang 2. Juga bukan merupakan suku banyak karena ada variabel yang berpangkat bilangan pecahan. Yang mana? Nah, yang akar X. Karena akar X kalau kita ubah ya, jadi dia X berpangkat 1, ya 1 per 2. Oke, nah sekarang yang terakhir adalah mengumpulkan suku-suku yang sejenis. Misal nih ada negatif X pangkat 3 ditambah 2X dikurang 4 dikurang X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 3. Nah, kita mengumpulkan suku-suku yang sejenis. Kita buat dalam kurung. Nah, di sini ada negatif X, X pangkat 3 ini sama-sama pangkat 3 ya. Jadi kita satukan. Kemudian ada ini 2X, ini X pangkat 1, ini juga X pangkat 1, berarti kita satukan. Kemudian yang ini konstanta atau koefisien dengan pangkat terendah ya, kita satukan juga. Nah, ini yang negatif 2X pangkat 2 itu sendiri. Kenapa? Karena tidak memiliki suku yang sejenis. Oke, sampai di sini. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ke ibu ya, itu japri juga boleh. Silahkan mengerjakan LKPD-nya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.